Wah, ini apa nih? Dapatkan hadiah gratis cuma-cuma. Dapatkan hadiah gratis cuma-cuma. Waduh. Masukkan info-info Anda. Oke. Nama lengkap, alamat, apa ini, nomor KTP, nomor kartu keluarga, foto selfie, kemudian apa ini, data keluarga terdekat. Wah, banyak banget ya. Apalah, ini hadiah. Halo guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, berbagi info, pengalaman, dan cerita. Apa yang kita alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. So, di video kali ini kita akan bahas tentang penyalahgunaan data pribadi ya. Jadi kalau misalkan kalian ya pernah mendapatkan pesan berantai, apa itu melalui WhatsApp, apa itu melalui Facebook ya, dan itu disertai dengan link-link yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kita akan bahas tentang itu ya. So stay tune, terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari Tia Channel. Jangan kemana-mana, stay tune. Mungkin kalian pernah ya mendapat pesan berantai, baik itu berupa link tentunya, banyaknya berupa link, apakah itu melalui email, apakah itu melalui di Facebook, ataupun melalui di WhatsApp. Nah, karena zaman sekarang itu kan dunia medsos ya, jadi apa-apa tuh melalui medsos tuh sangat cepat sekali ya. Nah, khususnya di WhatsApp ya, khususnya melalui WhatsApp biasanya itu disebarkan atau apa istilahnya diteruskan gitu melalui grup ke grup ataupun per individu ya. Biasa banyak link-link yang nggak jelas gitu. Mungkin kalian pernah mengalaminya ya. Nah, untuk link-link yang nggak jelas ini ya, kita bisa sebut namanya spam atau phishing atau link penipuan gitu ya. Nah, biasanya tujuan dari spam ini atau phishing ini apa? Biasanya adalah untuk meretas dari data si pengguna, terutama kalau misalkan di handphone ya. Jadi mereka mencoba untuk meretas data pribadi dari si pengguna untuk tujuan-tujuan yang tidak baik tentunya ya. Nah, rata-rata ya link spam ini biasanya yang di forward dari grup ke grup gitu ya. Terutama kita WhatsApp ya. Kita bahas tentang WhatsApp nih. Biasanya yang berupa tentang peluang usaha, berupa peluang bisnis, ataupun tentang hadiah-hadiah atau bonus-bonus yang gratisan seperti itulah. Ya, mungkin kalian sudah coba. Mungkin kita bisa ambil kasus ya. Mungkin sudah banyak banget gitu kasusnya. Tapi kita ambil satu contoh. Contohnya adalah tentang prakerja ya. Nah, kemarin itu tentang gelombang prakerja itu sempat ditutup pada sampai sampai gelombang 10 doang ya. Jadi tidak ada gelombang 11. Tapi setelah gelombang 10 ditutup, tapi ternyata banyak juga orang yang memforward atau yang mengirimkan link melalui WA grup ke grup, individu per individu tentang gelombang berikutnya. Sedangkan pada kenyataannya kan cuma sampai gelombang 10, dimana kalian bisa lihat dengan mereka mengirimkan judul yang sama dengan link yang berbeda-beda. Nah, kemudian kemarin per 2 November ya, kalau per 2 November pemerintah itu memutuskan untuk membuka gelombang prakerja yang baru lagi, yaitu gelombang ke-11. Kemudian tapi itu sudah ditutup pada tanggal 4 November jam 12 siang. Tapi nyatanya walaupun sudah ditutup, tetap saja ada yang masih menyebarkan atau memforward link tentang prakerja, di mana tentunya itu bukan ada yang asli. Nah, jadi di sini kalian harus berhati-hati ya, karena data pribadi itu bukanlah kacang goreng yang bisa kalian sebarkan segampang mungkin gitu ya. Jadi harus hati-hati. Jadi jangan sampai kalian tuh secara gampang gitu ya memberikan data pribadi kepada link-link yang tidak jelas ya, karena berbahaya sekali. Nah, sebetulnya apa sih yang mereka cari sebagai peretas itu? Apa yang mereka cari dari data kalian? Pertama yang harus ada hal-hal gitu, mungkin ada 9 hal ya, ada 9 hal yang harus kalian perhatikan. Apa saja yang biasanya mereka gali info tentang data pribadi kalian. Oke, jadi ada 9 hal ya yang harus kalian lindungi, yang harus kalian jaga
Jadi jangan dibagikan data kalian seperti kacang goreng dibagikan begitu saja dengan mudah ya, kepada orang yang tidak dikenal ataupun kepada situs-situs yang mencurigakan tentunya ya. Satu adalah apa? Nama lengkap kalian. Nama lengkap kalian itu sangat penting ya, jadi jangan disebarkan secara mudah. Setelah nama adalah alamat lengkap ya. Alamat lengkap itu juga berbahaya, jangan disebarkan atau dimasukkan ke data-data situs-situs yang nggak jelas ya. Jadi nama, alamat, kemudian nomor telepon. Nomor telepon juga kalian harus dijaga. Ada nama, alamat, nomor telepon, kemudian KTP tentunya ya. KTP, nomor KTP dan foto KTP itu sendiri jangan gampang atau secara mudah kalian kasih ke orang yang tidak kalian kenal ataupun ke situs-situs yang tidak kalian kenal. Kemudian nomor kartu keluarga juga. Lalu emergency kontak itu adalah istilahnya apa? Keluarga atau kerabat terdekat gitu ya. Kemudian juga tadi nama, alamat, telepon, nomor telepon, KTP, nomor kakak ya, kartu keluarga, kemudian emergency kontak, kemudian nama ibu kandung. Nah, ini juga penting nih, nama ibu kandung. Jangan biasanya kan kalau misalkan sesuatu yang berbau dengan keuangan, mereka selalu meminta tentang nama ibu kandung ya. Nah, ini sangat berbahaya, jadi jangan gampang juga ya nama ibu kandung. Kemudian foto selfie biasanya, karena sekarang ini kan zamannya zamannya serba internet gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa situs gitu ya, mereka meminta foto selfie kita dengan KTP kita. Nah, itu hati-hati gitu ya, hati-hati, jangan sembarangan. Kemudian terakhir, mereka kadang suka meminta dokumen-dokumen penting, apakah itu slip gaji, apakah dokumen-dokumen yang lainnya yang tentunya berbau dengan keuangan. Nah, sebetulnya ada cara mudah ya, untuk kita tahu ciri-ciri apakah suatu situs itu, suatu link itu, apakah itu palsu, apakah itu phishing, apa spam atau asli gitu ya. Nah, yang pertama kita bisa lihat dari URL-nya. URL bahasa Indonesia ya. URL itu Uniform Resource Locator. Itu singkatannya ya. Jadi itu merupakan alamat link, dimana kalau URL itu misalkan ya www.yahoo.com atau amazon.com. Nah, biasanya kalau misalkan link itu palsu atau link itu abal-abal, nggak resmi gitu ya, biasanya di alamat si link itu kadang mereka suka menambahkan satu huruf ataupun menghilangkan atau mengganti satu huruf. Jadi contoh ya, misalkan www.amazon, misalnya Amazon ya, amazon.com. Nah, si Amazon itu kan O ya, kadang O-nya diganti jadi 0 besar gitu. Atau misalkan seperti klik BCA, biasanya www.klikbca.com. Jadi ini klikbca1.com. Jadi ada beberapa angka atau satu huruf yang diganti atau ditambahkan. Itu lihat dari linknya gitu, dari URL yang tadi. Kemudian kalau kita lihat dari si link lagi ya, kan kalau di depan link itu kan ada suka tulisannya HTTPS ya. Jadi HTTPS terus garis miring 2, kemudian ada alamatnya ya. Nah, di sini kalian harus perhatikan kalau linknya asli itu selalu di HTTP itu selalu memakai S, karena S itu singkatan dari secure. Jadi kalau misalkan kalian lihat di alamat browsernya, ketika kalian mengklik si link tersebut, maka di browser tersebut akan ada gambar gembok di sebelah kiri atasnya ya. Nah, karena jadi selalu harus ada S-nya ya, secure itu artinya HTTPS. Jadi kalau misalkan HTTP itu nggak pakai S, ada kemungkinan itu adalah link yang berbahaya ya. Kemudian kalian juga harus lihat, kadang si nama link itu suka aneh-aneh gitu, aneh-aneh bercampur dengan huruf. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Jadi nggak jelas gitu. Jadi sedikit meragukan. Nah, tentunya di sini kalian lebih baik memakai browser yang bagus gitu. Jadi jangan asal browser yang terpercaya, contohnya seperti Firefox, seperti Chrome gitu ya. Itu bisa di-download apalagi kalau punya di handphone ya. Dan kita juga bicara tentang handphone ya, kalian juga bisa mendownload antivirus. Dimana biasanya kalau kalian download antivirus, dia suka mendetek gitu mana web yang memiliki halaman yang aman ataupun halaman yang tidak aman.
Nah, sekarang setelah kalian tahu ciri-ciri dari sebuah situs palsu atau situs spam atau phishing, di sini kalian tentunya harus jauh lebih berhati-hati ke depannya. Jadi jangan sembarangan. Ya, pencegahannya lebih baik kalau misalkan kalian lihat ciri-ciri tadi ya, begitu lihat linknya lebih baik jangan diklik aja. Jadi ingat, data pribadi bukanlah kacang goreng yang bisa dibagikan secara mudah atau secara gampang kepada semua orang ya. Jadi kalian harus berhati-hati. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya, menambah ilmu kalian, menambah wawasan kalian, dan tentunya kalian harus berhati-hati ke depannya. So, dukung terus channel ini agar bermanfaat untuk orang banyak, untuk kalian semua dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari channel. So, kita ketemu lagi di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.